Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan namaku Nabila Unifanda, mahasiswi semester 2 di Teknik Telekomunikasi Telkom University Surabaya. Nah, jika pada pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai muatan listrik dan hukum kolom, saat ini di pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai medan listrik dari hukum kolom. Nah, jadi medan listrik sendiri itu dikatakan terdapat di sebuah titik jika ada gaya listrik yang dialami oleh sebuah benda bermuatan yang ditempatkan di titik itu. Nah, eh, untuk lebih jelasnya, saya akan buat ilustrasinya dulu. Nah, jika pada pertemuan kemarin muatan itu ada dua, dua muatan listrik ada dua jenis, yakni muatan positif dan negatif. Kita gambarkan saja. Ini adalah muatan positif. Nah, ini adalah muatan positif dan ini adalah muatan negatif. Nah, muatan positif sendiri ini memiliki sifat mengeluarkan elektron. Sedangkan untuk muatan negatif, dia itu menerima elektron. Oleh mengapa? Oleh kenapa? Jika muatan positif bertemu dengan muatan negatif, maka dia akan terjadi tarik-menarik. Nah, jika di sini negatif, lalu di sini negatif, maka dia akan tolak-menolak. Contohnya seperti ini. Jadi, begitu pula dengan muatan yang positif. Nggak bisa. Kok nggak bisa? Maka yang terjadi juga kedua muatan ini akan eh, saling tolak-menolak. Sama halnya seperti sifat magnet, tapi ini yang versi listrik gitu. Jadi, kurang lebih begitu. Nah, karena Karena gaya karena gaya itu merupakan besaran vektor, medan listrik pun merupakan vektor dan sifat-sifatnya dapat ditentukan bila besar dan arah suatu gaya listrik diketahui. Intensitas listrik atau E itu di sebuah titik kita definisikan sebagai hasil bagi yang diperoleh apabila gaya atau F itu bekerja terhadap muatan positif dibagi dengan jumlah ki, muatan ki. Pada muatan terjadi atau yang kita ketahui untuk apa, penulisan rumus medan listrik itu seperti ini. Nah, ini adalah rumus untuk medan listrik. Setelah itu di sini saya akan membuktikan persamaan dari rumus medan listrik ini dengan rumus hukum kolom yang kemarin. Jika diketahui kemarin hukum kolom itu sama dengan F sama dengan K Ki Ki aksen per R kuadrat. Nah, sedangkan rumus untuk medan magnet sendiri itu adalah ini, yang E sama dengan F per Ki. Baiklah, kita coba masukkan saja ya, substitusi. Nah, di sini F-nya ini kita masukkan langsung K aksen per R kuadrat per
Ki. Karena di sini ada dua ki aksen yang sama, maka kita hilangkan saja. Sehingga rumus untuk medan listrik ini dapat ditulis K Q R kuadrat. Nah, ini. Jadi rumus medan magnet itu bisa yang ini, bisa juga menggunakan yang ini. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung masuk ke contoh soal. Soal yang sudah saya buat kemarin. Nah, di sini terdapat dua dua contoh soal di materi medan listrik ini. Kita baca dulu untuk soal nomor satu. Bila ujung-ujung baterai 100 volt dihubungkan kedua buah pelat paralel yang terpisah 1 cm, maka medan di daerah antara kedua pelat ini hampir merata dan intensitas listriknya E adalah 10 pangkat 4 N per C. Misalkan ada medan yang intensitasnya sebesar ini dan arahnya vertikal ke atas, hitunglah gaya pada sebuah elektron dalam medan ini dan bandingkan dengan berat elektron itu. Diketahui E atau elektron itu nilainya 1,6 kali 10 pangkat min 19. C dan M atau massa dari si massa M atau ini massa elektron ya. Massa elektronnya itu 9,1 kali 10 pangkat 31. Oke, kita langsung masuk ke perhitungannya. Kita tulis dulu dikit. Nah, tip ini kita tulis dulu tadi diketahui E-nya adalah berapa? 1,6 kali, nah, 19 C. Lalu M-nya adalah 9,1 kali 10 pangkat min 31. Oke. Nah, pertama-tama kita cari dulu masing-masing gaya. Masing-masing dari gaya gaya tolak elektrostatik sama gaya gravitasi. Oke, seperti kita masukkan kita rumuskan, kita masukkan gunakan rumus yang tadi ini. Tap- Nah, atau kita ganti ini jadi eh, kita ganti si Q-nya menjadi E karena muatan elektron ya. Seperti ini. Nah, karena kita berfokus untuk mencari si F-nya, maka bisa dituliskan seperti ini. Eh, Langsung saja kita masuk ke rumusnya. Oh ya, untuk E-nya tadi tertulis berapa? E besarnya 10/4. Oke, E-nya adalah 10/4 N per C. Ya, langsung kita masukkan sini 1,6 kali 10/19. Nah, ketemu hasilnya 1,6 kali ini 10 pangkat min 15. Oke, untuk yang F apa yang itu ya? Nggak baca FE. Lalu kita masuk ke mencari
Mencari gaya gaya tarik gravitasi. Kita tulis FG saja. Untuk gaya gravitasi itu sudah kita ketahui sebelumnya itu materi sebelumnya, bukan yang di video saya ya, di materi Newton, hukum Newton. Nah, rumusnya itu tertulis seperti ini, M kali A. Atau, atau, oh, nah, ini. Tapi kita gunakan yang ini saja, karena untuk up atau percepatannya masih belum belum diketahui, tidak tertulis ya. Jadi, kita masukkan. M-nya tadi dapat berapa? 9,1 kali 10 pangkat min 31. Kali, oh ya, untuk apa itu? Konstanta gravitasi. Gravitasi itu, nilai gravitasi itu 9 bisa 9,8 bisa juga 10. Tapi di sini kita gunakan 9,8 saja. Nah, lalu kita hitung 9,1 kali 9,8 kita dapatkan nilainya 8,9 kali 10 pangkat min 31. Oke. Nah, karena di soalnya di sini tertulis bandingkan, bandingkan ini, bandingkan gaya tolak. Nah, karena diminta untuk membandingkan, kita tulis FE ini FE per FG sama dengan, ntar ya kita tandain dulu biar nggak bingung. 1,6 kali 10 pangkat min 15 per ini 8,9 kali 10 pangkat min 31. Nah, 1,6 dibagi 8,9 kita dapatkan nilainya 1,8. Lalu ini 31 dikurangi 15 kita dapat, dan min 15 kurangi min 31 kita dapatkan nilainya 10 pangkat 15. Nah, jadi untuk hasil yang ini itu kan nilainya seperti oke. Oh, ini 30 ya. Ini juga 30. Kita dapatkan nilainya segini. Lanjut ke nomor 2. Nomor 2 ditanyakan, jika dilepas dari keadaan diam, berapa kecepatan yang diperoleh elektron pada soal nomor 1 waktu bergerak sejauh waktu bergerak sejauh 1 cm. Berapakah energi kinetiknya dan berapakah lama waktu yang diperlukan? Nah, untuk di soal yang nomor 2 ini, kita mencari kecepatannya eh, menggunakan rumus ini. F sama F kuadrat sama dengan 2 AX. Nah, kita gunakan rumus ini untuk mencari kecepatannya. Berhubung eh, kita masih belum mengetahui A-nya berapa, kita cari dulu A-nya dari rumus yang ini. Dari rumus yang ini. Oke, kita masukkan.
Nah, FG-nya tadi diketahui, kita tukar nilai dulu. Nah, sama dengan F per M. Nah, lihat. Oh, bentar. Ini kan mencari elektron ya. Maaf, maaf. Jadi ini tidak pakai yang eh, gravitasi, tapi pakai yang kita tulis salah tulis ya. F. Tapi penulisan rumusnya tetap M kali A. Tapi ininya ganti E bukan G. Dulu F sama dengan M. Nah, F ini kita masukkan nilainya yang tadi. Yang mana ini? E kali E besar. Nilai elektron dikali sama intensitas listriknya per M. Lihat sebelumnya tadi didapatkan nilai dari FE-nya itu 1,6 ya. 1,6 kali 10 pangkat min 15 dan M-nya sendiri adalah eh, berapa? M-nya sendiri 9,1. 10 pangkat min 31. Nah, setelah itu kita bagi, didapatkan nilainya 1,8 kali 10 pangkat 15. Oke, nilai A-nya sama ya. Nilai A-nya sama kayak ini, tapi bedanya ini 1,4, 10 pangkat 14. Nah, baru kita masuk ke rumus yang ini tadi. 2X. Untuk mempermudah, kita buat akar 2A kali X. Nah, kita masukkan. Ya, bergerak 1 senti atau 10 pangkat min 2 ya. Ditulis di sini 1 cm pangkat min 2 meter. Nah, ini 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 untuk X-nya. X ini untuk nilai X. Baru kita masukkan 2 dikali 1,8 kali 10 pangkat 15 kali, bukan, sebentar ya, kita hapus dulu karena tidak rapi. Oke, kita masukkan nilainya 2 dikali 1,8 kali 10 pangkat 15 dikali 10 pangkat min 2. Kemudian kita dapatkan nilainya adalah 6 dikali 10 pangkat 6. Nah, ini untuk nilai dari kecepatannya. Selanjutnya kita mencari energi kinetiknya, EK. Rumus dari energi kinetik sendiri adalah setengah mv kuadrat. Nah, kita masukkan M-nya tadi kita dapat, M-nya tadi nilainya adalah 9,1 ya. M-nya dari 9,1 kali 10 pangkat min 31. Lalu V-nya, kebesaran, nilainya kebesaran. 9 Kak, sama.
kali 6 kuadrat. Oke. Nah, kita hitung 9,1 kali 10 pangkat 31. Maaf, negatif 31 kali 6 kuadrat adalah 36 kali 10 pangkat 36. Kita coret, coret, kita dapatkan hasilnya di sini 18. Oke, setelah itu kita dapatkan hasilnya adalah 1,6 kali 10 pangkat negatif 17 Joule. Ini hasil untuk energi kinetiknya. Selanjutnya kita mencari apa? Itu yang soal yang terakhir, berapa lama waktu yang diperlukan mencari T. Nah, nah, dari rumus ini P A kali T. Nah, karena yang dicari adalah karena V dan A sudah diketahui, kita balik dulu. V per A. Mana V adalah hasilnya 6 6 kali 10 pangkat 6 dan A-nya adalah 1,8. 15. 1,8 10 pangkat 15. Lalu kita bagi, kita dapatkan hasilnya 3,3 kali 10 pangkat negatif 9 second. Nah, oke. Untuk pembahasan materi tentang medan listrik sudah selesai. Sampai bertemu di part selanjutnya yang membahas dari selanjutnya. Saya minta maaf jika ada kesalahan kata atau kesalahan dalam perhitungan ini, tingkah laku mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.